Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Dejanggi SH.MH dalam mata kuliah Etika Tanggung Jawab Profesi. Kita langsung saja masuk ke dalam soal yang pertama. Untuk hakikat kode etik terdapat pada menit ke-2.56 detik. Untuk materi tujuan kode etik terdapat pada menit ke-7.37 detik. Fungsi kode etik terdapat pada menit ke-10.35 detik. Untuk yang terakhir, rahasia profesi terdapat pada menit ke-17.41. Masuk pada soal yang kedua. Makna yang terkandung pada hakikat kode etik penerima etika pada pengemban profesi berupa ikatan, aturan atau tata tertib dan norma yang sesuai dengan kaidah tersebut tidak hanya menjadi sebuah petunjuk, namun di dalamnya terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengemban profesi. Contohnya, seperti pengacara, bagaimana pengacara ini dapat mendampingi kliennya dan memberikan petunjuk dan solusi dari masalah kliennya. Jadi, hakikat kode etik terdapat pada tuntunan bimbingan dan pedoman moral yang mengikat anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Soal yang ketiga, kaitan antara kode etik dan hukum. Memiliki sifat norma perilaku, namun dikategorikan secara khusus pada ruang lingkup profesi tersebut. Memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia. Soal yang keempat, bagaimana sikap para profesional dalam menjaga rahasia profesi? Memegang teguh rahasia jabatan. Contohnya, mereka mengetahui kasus atau rahasia, tidak boleh memberitahu ke siapapun yang mereka akan lakukan dan apa yang ia ketahui. Karena pada dasarnya, untuk menjadi profesional yang bisa menjadi rahasia profesi, mereka harus mempunyai sifat tidak mengungkapkan rahasia kepada publik. Nomor 5. Mengapa kode etik menjadi hal penting bagi para pengemban profesi? Karena menjadi kontrol sosial dan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi. Nomor 6. Berikut adalah resume dari kode etik profesi. Hakikat kode etik penerimaan etika setiap profesi berupa suatu ikatan atau tata tertib dan norma yang harus diindahkan yang berisi petunjuk, larangan yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan pada organisasinya. Resume berikut adalah resume dari kode etik. Kode etik adalah penerimaan etika setiap profesi berupa suatu ikatan, aturan atau tata tertib dan norma yang harus diindahkan, yang berisi petunjuk, larangan yang tidak boleh diperbuat, dilakukan para organisasinya. Kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan, pedoman, moral atau keasusilaan dalam suatu profesi yang disusun dan mengikat para anggotanya dalam menjalankan profesinya. Kode etik bukanlah hukum. Narajilik memandang bahwa etik dengan cara tertentu mempunyai relevansi terhadap isi dan berlakunya hukum positif, dan tidak membedakan secara tajam prinsip antara norma etik dan hukum, yang asasnya mengenai pemisahan antara etik dan hukum. Pelaksanaan tugasnya diemban diidentifikasikan sebagai rahasia profesi. Kode etik mewajibkan menyimpan rahasia jabatan sehingga secara etik tidak dibenarkan profesional apabila membuka rahasia yang diberikan atau diberikan kepadanya. Itulah tadi jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.